Di sebuah sore yang hangat di Jakarta, kabar itu datang seperti mimpi yang tak pernah berani dibayangkan oleh Valen. Silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Bagi yang sudah subscribe, tunggu hadiah menarik dari kita ya. Terima kasih. Seorang anak kampung dengan suara merdu dan tekad baja, kini resmi menyandang gelar juara Dangdut Academy 7. Namun hari itu, bukan piala atau sorotan kamera yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang, melainkan sebuah undangan yang datang langsung dari sosok yang selama ini hanya ia pandang lewat layar kaca. Rhoma Irama, sang Raja Dangdut. Undangan itu sederhana, namun syarat makna. Valen, datanglah ke rumah, kita makan bersama. Bagi sebagian orang itu mungkin hanya jamuan makan biasa, tapi bagi Valen itu adalah panggilan sejarah. Sebuah pengakuan tak tertulis, sebuah restu. Sepanjang perjalanan menuju rumah Rhoma Irama, tangan Valen tak berhenti bergetar. Ia teringat masa kecilnya, bernyanyi di acara hajatan, panggung kecil dengan sound seadanya, suara dangdut yang kadang tenggelam oleh riuh penonton. Ia ingat bagaimana lagu-lagu Rhoma Irama menjadi penguat langkahnya, menjadi guru tanpa pernah bertatap muka. Dan kini, langkah kakinya benar-benar menuju rumah sang legenda. Gerbang rumah Rhoma Irama terbuka perlahan. Suasana terasa tenang, penuh wibawa. Di dinding-dinding rumah itu, terpajang foto-foto perjalanan panjang seorang raja musik dangdut. Konser besar, panggung megah, dan wajah-wajah musisi yang pernah menjadi bagian dari sejarah. Valen menunduk hormat saat Rhoma Irama menyambutnya. "Assalamualaikum Nak Valen," ucap Rhoma dengan suara tenang namun penuh karisma. "Waalaikumsalam Bang Haji," jawab Valen, suaranya nyaris bergetar, matanya berkaca-kaca. Mereka duduk bersama di ruang makan. Tidak ada jarak antara legenda dan juara baru. Yang ada hanyalah dua insan musik yang disatukan oleh dangdut, oleh perjuangan, oleh nilai, oleh cinta pada rakyat. Hidangan tersaji di meja, masakan rumahan, sederhana namun hangat. Rhoma Irama tersenyum sambil mempersilahkan Valen makan. "Ini bukan sekedar makan bersama," ucap Rhoma pelan. "Ini tentang silaturahmi, tentang tanggung jawab." Kata-kata itu menancap dalam di hati Valen. Rhoma Irama kemudian berbicara tentang dangdut, bukan hanya sebagai musik, tetapi sebagai jalan hidup. Tentang bagaimana dangdut lahir dari rakyat, hidup bersama rakyat, dan harus selalu membela suara rakyat. Menjadi juara itu bukan akhir, itu awal. Sekarang orang akan mendengarkan kamu. Pertanyaannya, apa yang akan kamu sampaikan lewat lagu-lagumu? Valen terdiam, air matanya jatuh perlahan. Ia menyadari bahwa kemenangannya bukan sekedar prestasi pribadi, melainkan amanah besar. Dengan suara lirih, Valen menjawab, "Saya ingin tetap jadi diri saya Bang Haji. Saya ingin dangdut saya jujur, sederhana, dan bisa menyentuh orang-orang kecil seperti saya dulu." Rhoma Irama tersenyum bangga. Ia mengangguk pelan. "Itulah yang saya harapkan dari generasi baru dangdut." Di akhir pertemuan, Rhoma Irama meminta Valen menyanyikan satu lagu. Bukan di panggung besar, bukan dengan gemerlap lampu, melainkan di ruang sederhana, di hadapan seorang guru. Valen menyanyi dengan sepenuh hati. Suaranya bergetar, penuh rasa. Setiap bait terasa tulus. Saat lagu berakhir, suasana hening sejenak. "Teruslah bernyanyi dengan hati," kata Rhoma Irama. "Kalau hatimu jujur, dangdut akan hidup selamanya." Saat Valen melangkah keluar dari rumah itu, langit Jakarta mulai meredup. Namun di hatinya, cahaya justru semakin terang. Ia datang sebagai juara Dangdut Academy 7, tetapi pulang sebagai pewaris nilai, sebagai penerus perjuangan dangdut sejati. Hari itu bukan hanya tentang makan bersama Rhoma Irama, hari itu adalah tentang restu, tanggung jawab, dan awal dari perjalanan besar seorang Valen, sang juara yang kini melangkah mantap menuju masa depan dangdut Indonesia. Bayangkan, siapa yang menyangka, dari panggung daerah di Pamekasan, takdir membawanya mengetuk pintu studio paling keramat di Indonesia. Ini bukan mimpi. Ini adalah momen di mana Valen Pamekasan duduk berhadapan langsung dengan legenda hidup Rhoma Irama.
Kabar ini bukan sekedar gosip, tapi sebuah pencapaian tertinggi. Valen resmi rekaman lagu ciptaan Bang Haji. Bagaimana proses menegangkan di dalam studio Soneta? Simak selengkapnya. Di sudut kota Depok yang tenang, terdapat sebuah bangunan yang bagi jutaan pencinta musik dangdut dianggap sebagai tanah suci. Studio Soneta bukan sekedar tumpukan bata dan semen. Ia adalah monumen hidup saksi bisu lahirnya karya-karya yang telah mendarah daging dalam nadi bangsa ini selama setengah abad. Dan pada hari itu, atmosfer di sekitar kompleks Soneta terasa berbeda. Seolah alam semesta sedang bersiap menyambut sebuah peristiwa besar. Valen Pamekasan, sosok muda yang datang jauh dari Pulau Garam, menapaki kakinya di pelataran keramat tersebut dengan lutut yang mungkin gemetar, namun hati yang membara. Bayangkan tekanan psikologis yang menghimpit dada seorang penyanyi daerah ketika harus melangkah masuk ke dalam kawah candra di muka, tempat sang raja bertahta. Ini bukan sekedar kunjungan sopan santun. Ini adalah sebuah ziarah musikal yang menjadi impian miliaran orang. Namun hanya segelintir manusia terpilih yang diizinkan melaluinya. Detik ketika Valen melewati gerbang studio, ia tidak hanya membawa dirinya sendiri, tetapi ia memanggul harapan, doa, dan mimpi dari jutaan warga Madura yang ingin melihat putra daerahnya berdiri sejajar dengan legenda. Keheningan studio menyambutnya, sebuah keheningan magis yang menjanjikan sebuah ledakan karya di masa depan. Angin seolah berbisik, memberitahukan kepada dinding-dinding studio bahwa ada darah baru yang siap dipompa ke dalam jantung Soneta. Momen itu akhirnya tiba, sebuah adegan yang biasanya hanya bisa disaksikan melalui layar kaca atau mimpi di siang bolong. Pintu ruang utama terbuka, dan di sana duduklah sosok karismatik yang auranya mampu membuat ruangan besar terasa sempit. Haji Rhoma Irama, sang satria bergitar, legenda hidup yang suaranya telah menggema dari istana negara hingga gubuk reot di pelosok desa. Valen Pamekasan kini berdiri berhadapan langsung, mata bertemu mata, jiwa bertemu jiwa. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk melukiskan ketegangan sekaligus keharuan yang menyeruat di ruangan tersebut. Rhoma Irama dengan tatapan tajamnya yang legendaris, tatapan yang mampu menilai kedalaman jiwa seorang seniman hanya dalam hitungan detik, memberikan anggukan penerimaan. Ini adalah momen sakral, di mana tongkat estafet seni meski hanya sejenak disodorkan kepada generasi penerus. Valen tidak hanya datang untuk bersalaman, ia datang untuk menerima mandat untuk menyuarakan syair-syair yang ditulis dengan kontemplasi mendalam oleh sang raja. Dalam pertemuan ini, hierarki senioritas melebur dalam satu tujuan mulia, seni. Rhoma Irama tidak memandang Valen sebagai anak baru, melainkan sebagai bejana kosong yang siap diisi oleh air kearifan Soneta. Kepercayaan yang diberikan Bang Haji kepada Valen adalah sebuah stempel kualitas tertinggi yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah sekalipun. Berita ini meledak bagaikan bom waktu yang detiknya telah habis. Sesaat setelah foto Valen di dalam kompleks Soneta bocor ke dunia maya, jagat media sosial Indonesia khususnya komunitas dangdut mengalami guncangan hebat. Notifikasi di ponsel para penggemar berbunyi tanpa henti. Grup-grup WhatsApp warga Madura mendidih oleh euforia yang tak terbendung. Spekulasi liar bermunculan bak cendawan di musim hujan. Benarkah ini? Apakah ini editan? Lagu apa yang akan dinyanyikan? Keraguan dan kekaguman bercampur menjadi satu adonan emosi yang meledak-ledak. Netizen yang biasanya nyinyir mendadak bungkam seribu bahasa, tergantikan oleh rasa penasaran yang mencekik. Tagar nama Valen merangkak naik menjadi trending topik yang membungkam berita-berita selebriti lainnya. Bagi masyarakat Pamekasan, ini bukan sekedar berita hiburan. Ini adalah berita kemenangan. Kemenangan atas stigma bahwa penyanyi daerah sulit menembus benteng ibu kota.